Pernahkah Anda mengejar sesuatu yang Anda impikan tapi sesuatu itu malah menjauh? Dan sebaliknya, menghindari sesuatu tapi sesuatu itu malah mendekat? Salam sejati, Rahayu. Mungkin Anda pernah punya teman yang dia itu beruntung terus, hidupnya penuh kebetulan dan enak terus. Seolah-olah lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Lagi kepingin sepeda baru, lah kok minggu depannya dia udah pakai sepeda baru meskipun bekas dengan harga relatif murah. Dapat door prize HP terbaru dari acara sepeda gembira. Beli rumah 200 juta. Baru 2 bulan sudah ditawar orang lain 350 juta. Atau dia jualan apapun selalu laris manis. Dan semakin hari, bisnisnya semakin berkembang. Kelihatannya seperti kebetulan ya. Tapi ternyata itu bukan kebetulan. Itu ada kunci dan rahasianya. Mau tahu? Secara singkat, itulah LOA. Law of Attraction. Mari kita tinjau beberapa kasus ini. Pernahkah Anda menjual suatu barang, sudah ditawarin ke sana kemari, ke sini ke situ, tapi tidak ada peminatnya sama sekali? Tapi setelah barang terjual, banyak sekali orang yang menghubungi Anda untuk menanyakan ketersediaan barang tersebut karena mereka berminat untuk membelinya, bahkan dengan harga yang lebih tinggi. Pernahkah Anda mendengar cerita atau menyaksikan sendiri ada pasutri yang lama tidak dikaruniai keturunan? Setelah mengasuh anak orang lain, tidak lama kemudian sang istri hamil dan akhirnya memiliki keturunan? Pernahkah Anda waktu remaja tidak menyukai atau sentimen terhadap seseorang yang memiliki ciri fisik tertentu? Misalnya berambut keriting, tapi pasangan Anda sekarang malah berambut keriting. Pernahkah Anda merasa takut atau khawatir akan sesuatu hal, tapi malah mengalami apa yang Anda takutkan atau Anda khawatirkan? Misalnya takut hantu malah melihat hantu, takut miskin malah jadi miskin, takut kehilangan sesuatu malah kehilangan, khawatir basah malah kehujanan, dan sebagainya. Pernahkah Anda mengejar sesuatu yang Anda impikan tapi sesuatu itu malah menjauh? Dan sebaliknya, menghindari sesuatu tapi sesuatu itu malah mendekat? Pernahkah Anda menyaksikan di mana seseorang begitu lama menjomblo karena tidak ada satupun lawan jenis yang tertarik kepadanya? Tapi setelah menikah malah banyak lawan jenis yang mendekat bahkan menggoda? Pernahkah Anda melihat orang yang sangat membenci seseorang yang berkarakter tertentu, tapi sekarang justru dia sendirilah yang memiliki karakter itu? Pernahkah Anda mengamati mengapa orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin? Mengapa seseorang sial terus sementara yang lain beruntung terus? Pernahkah Anda menyaksikan ada orang yang bekerja keras tapi tetap miskin, sementara yang lain bermalas-malasan tapi kaya raya? Pernahkah Anda melihat ada orang yang pola hidupnya ngawur-ngawuran malah sehat, dan yang menjalankan pola hidup sehat malah sakit-sakitan? Nah, itu sedikit contoh realita di sekitar kita yang tampak jomplang gak jelas. Kenapa bisa begitu? Saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya hanya akan berikan penjelasan sederhana mengenai apa yang mendasari peristiwa tersebut, sehingga Anda akan mendapatkan jawaban yang memuaskan dari diri Anda sendiri. Saya ulangi, secara singkat, itulah LOA, Law of Attraction. Bahasa Indonesianya hukum tarik-menarik. Sebagian menyebutnya hukum ketertarikan. Beberapa spiritualis tradisional menyebutnya dengan istilah ngelmu akal-akalan. Anda mau istilahkan apa silahkan. Gratis, bebas tapi sopan. Konsep LOA bukan omong kosong.
Di alam materi ini ada beberapa hukum alam atau sistem yang Anda mau percayai atau tidak tetap berjalan otomatis. Salah satunya adalah hukum gravitasi. Mau dipercaya atau tidak, hukum ini tetap berjalan. Tapi ini tidak berlaku untuk orang yang memiliki kemampuan melampaui pikiran. Untuk ukuran manusia normal, kalau ia melompat dari gedung tingkat 5, kemungkinan besar ia akan jatuh ke bawah dan terbang pindah alam setelah mendarat di aspal. Sama halnya dengan Loa, mau dipercaya atau tidak, apa yang dipikirkan seseorang, ia sedang memesannya untuk pada saat yang tepat mewujud dalam kehidupannya. Nah, untuk bisa mengerti cara kerja Loa, kita perlu mengetahui cara kerja pikiran. Pikiran memancarkan getaran. Apapun yang kita pikirkan otomatis mengirim getaran ke alam semesta dalam bentuk sinyal, dan otomatis menarik segala sesuatu yang sesuai dengan getaran pikiran kita. Senang menarik senang, susah menarik susah, hijau menarik hijau, merah menarik merah. Gelap menarik gelap, terang menarik terang, baik menarik baik, jahat menarik jahat. Atau dengan bahasa lain, setiap saat pikiran kita memancarkan energi ke semesta dalam bentuk informasi dan kembali lagi ke kita melalui suatu peristiwa sesuai dengan informasi yang dipancarkan. Misalnya, kita mendapatkan sesuatu, entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pasti di masa lalu kita pernah memesannya di toko semesta. Semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kita sendirilah yang memesannya. Kita pesan roti, ya kita terima roti, mosok ya kerupuk. It's so simple, right? Kita selalu berada dalam keadaan mencipta, setiap saat, setiap waktu. Kita menciptakan realita kita. Bersamaan dengan pikiran, kita menciptakan masa depan kita baik kita sadari atau tidak. Kita tidak pernah beristirahat dan memutuskan untuk tidak mencipta, karena penciptaan tidak pernah berhenti. Loa tidak pernah berhenti bekerja seperti halnya hukum gravitasi. Secara sederhana, pikiran terbagi menjadi dua. Yang pertama pikiran sadar, selanjutnya yang kedua pikiran bawah sadar. Nah, yang mendominasi pikiran kita adalah pikiran bawah sadar yang kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari pikiran sadar. Ingat, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari pikiran sadar. Seringkali apa yang kita pikirkan secara sadar ternyata bertentangan dengan pikiran yang ada di bawah sadar. Misalnya, pikiran sadar ingin punya motor baru. Pikiran bawah sadar menganggap itu mustahil. Buat makan saja susah. Nah, anggapan mustahil inilah yang namanya mental block. Mental block ini isinya penyangkalan. Penyangkalan ini membatalkan apa yang sudah dipesan. Yang terjadi selanjutnya adalah kita memancarkan dua macam getaran pikiran. Yang satu ingin motor baru dan yang satu lagi tidak ingin motor baru. Penyangkalan ya. Nah, mana yang lebih kuat efeknya? Sudah tentu getaran dari pikiran bawah sadar lebih kuat. Kenapa? Karena pikiran dari bawah sadar didukung dengan perasaan atau emosi. Maka, kalau mau membuat Loa bekerja maksimal, yang perlu dilakukan sebelumnya adalah membereskan mental block yang ada di pikiran bawah sadar. Penting bahwa pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara pengalaman sesungguhnya, kenyataan, dengan pengalaman yang dibayangkan dengan amat sangat hidup, imajinasi, visualisasi. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara peristiwa yang Anda lakukan dengan pura-pura atau yang sungguh-sungguh Anda alami. Sama halnya saat Anda tidur,
Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara tidur bermimpi dan kenyataan fisik. Misalnya bermimpi lari dikejar anjing. Dalam mimpi Anda pikir Anda benar-benar dikejar anjing secara fisik. Anda menyadari keringat Anda yang sejagung-jagung. Anda merasakan capeknya, takutnya, ngos-ngosannya, dak-dikduknya, dan sebagainya. Semua tampak nyata. Setelah terbangun, baru nyadar bahwa itu hanya mimpi. Jadi, konsep loa itu sederhana kan? Apa yang kita anggap atau kita pikirkan, kita sedang memesannya untuk terjadi atau mewujud dalam kehidupan kita. Dan sebagai pendorong atau booster untuk percepatan proses mewujud dari apa yang kita pikirkan tersebut adalah perasaan atau emosi kita sendiri.